Selamat datang di Universitas Al-Qalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syairul Imam, teman saya Rofiatul Munawwaroh, dan Haula Amaliyadillah. Kami dari mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Universitas Al-Qalam Malang. Maksud dan tujuan kami datang ke sini untuk melakukan wawancara dengan narasumber Bapak Khodir MPD selaku Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Azharul Ulum 2 Brongkal Pagelaran. Terima kasih atas kesediaan Bapak Khodir meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam wawancara kami. Wawancara ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah sekaligus sebagai bagian dari penelitian yang berjudul Efisiensi Talaki Pemanfaatan Voice Note WhatsApp dan AI Checker untuk Monitoring Tajwid Siswa Mandiri. Baik Bapak, izinkan kami mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama yakni bagaimana konsep maslahah mursalah diterapkan dalam penggunaan Voice Note WhatsApp untuk talaki tajwid siswa mandiri. Jadi sebenarnya konsep masalah yang diterapkan di lembaga tadi itu karena penggunaannya cukup efisien. Jadi contoh menggunakan voice note WhatsApp memberikan gambaran dalam proses pembelajaran Al-Quran meskipun tidak terdapat dalil yang memerintahkan maupun melarangnya, tapi media ini memungkinkan siswa mengirim bacaan atau setorannya kapan saja kepada petugas yang bersangkutan dan memungkinkan guru tersebut memberikan umpan balik secara fleksibel serta memperluas akses pembelajaran bagi siswa yang terkendala jarak dan waktunya. Dalam hal ini selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan dalam tujuan pembelajaran talaki tersebut, maka penggunaannya termasuk bentuk kemaslahatan yang dapat diterima. Sehingga di madrasah ini juga menggunakan media ini sebagai sarana atau wasilah untuk melakukan kegiatan setoran maupun talaki melalui voice note WhatsApp. Saya kira demikian. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya, apakah pemanfaatan AI Checker dalam monitoring tajwid dapat dikategorikan sebagai bentuk wasilah yang dibolehkan dalam usul fiqh? Mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan tentang hukum dasar dari usul fiqh tersebut. Penggunaan media digital AI Checker. Ya, saya pikir ya, karena AI Checker itu dapat dikategorikan sebagai wasilah atau sarana yang dibolehkan karena berfungsi membantu tercapainya tujuan syariat, yaitu meningkatkan kualitas bacaan. Dalam usul fikih berlaku kaidah bahwa hukum sarana mengikuti hukum tujuan. Dengan satu maqalah al-wasail naha kamul maqasid. Selama AI itu hanya menjadi alat bantu dan tidak menggantikan otoritas guru dalam memberikan penilaian akhir, maka penggunaannya
dalam hal ini tidak bertentangan, artinya diperlukan. Kita mengacu kepada kaidah usul fikih yang kita gunakan di sini. Jadi Kira demikian. ya, jadi pemanfaatannya yang kita Hanya sebagai sarana, bukan pengganti guru ya. pemanfaatannya. AI checker itu hanya sebagai sarana. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya bagaimana kaidah al-umur bil maqasid memandang penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran Al-Quran. Yang selama ini kita ketahui dalam ilmu usul fikih itu ada suatu kaidah al-umuru bil maqasid biha. Artinya segala perkara bergantung pada tujuannya. Memandang bahwa penggunaan teknologi digital itu dinilai berdasarkan niat dan tujuan pemanfaatannya, bukan dari penggunaannya. Apalagi teknologi ini digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Al-Quran dan lain sebagainya, dan memperluas akses pendidikan serta mempermudah siswa itu untuk belajar dengan benar, secara mandiri, maka penggunaannya bernilai positif dan dibenarkan. Nah, sebaiknya jika digunakan untuk hal yang merusak atau mengurangi kualitas pembelajaran, maka dalam hal ini tentu tidak dibenarkan, karena media ini adalah untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya, dalam arti itu tujuan yang baik dan benar, gitu ya. Itu yang dimaksud dalam kaidah al-umur bil maqasid dalam ilmu usul. Terima kasih. Baik, selanjutnya dalam perspektif usul fikih, apakah efisiensi talaki melalui media digital dapat dianggap memenuhi prinsip raf'ul haraj atau menghilangkan kesulitan? Ya, saya pikir begitu, karena talaki melalui media digital itu dapat memenuhi prinsip raf'ul haraj dalam kaidah usul fikih, dalam ilmu usul fikih, karena mampu mengurangi kesulitan yang dihadapi oleh guru maupun siswa, seperti kendala jarak, kendala waktu, dan keterbatasan pertemuan langsung. Namun, kemudahan tersebut tetap harus menjaga kualitas pembelajaran sehingga tujuan utama talaki itu tetap terjaga, yaitu ketepatan bacaan Al-Quran, kebenaran makhrajnya itu tetap harus dijaga sehingga tujuan dari pembelajaran itu dapat tercapai secara maksimal. Saya kira demikian. Oke. Baik, selanjutnya bagaimana penerapan kaidah al-masyaqqah tadribut taisir terhadap penggunaan AI checker untuk membantu evaluasi tajwid siswa. Nah, ini memang semuanya berbasis digital dan pemanfaatan tentang efektivitas dan efisien peran AI. Monggo. Baik, menurut pendekatan usul fikih kontemporer bahwa voice note WhatsApp tidak sepenuhnya menggantikan talaki tanpa tatap muka, jadi tetap boleh digunakan, tapi dapat menjadi pelengkap atau alternatif ketika terdapat kebutuhan tertentu. Talaki secara langsung tetap menjadi metode ideal karena memungkinkan interaksi, koreksi, dan pembinaan yang lebih komprehensif. Media digital ini dipandang sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi dengan tanpa menghilangkan jati diri guru atau mengganti guru dengan AI, gitu maksudnya, atau AI checker atau WhatsApp voice note WhatsApp.
Jadi esensinya seperti ini, menggunakan media tersebut ya guru tetap menjadi yang nomor satu. Jadi boleh Pak ya? Boleh Saja ya. Demi itu menurut pandangan ulama fikih, ulama usul fikih kontemporer. Saya kira sudah banyak di media-media itu digalakkan ya. Jadi selama tujuannya untuk mengefisiensi waktu juga tenaga sebagai sarana adaptasi agar tetap pembelajaran bisa terselenggara dengan seksama gitu. Iya, dan ini juga memungkinkan peserta didik atau anak didik itu lebih bersemangat karena ada inovasi, sarana inovasi. Yang tidak jenuh, misalnya selalu tetap kegiatan tetap di kelas saja gitu. Jadi sangat baik untuk pelajar-pelajar atau generasi-generasi yang sedang mendalami Al-Quran, hafalan Al-Quran dan lain sebagainya. Pikiran ini. Ya, terima kasih. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pandangan usul fikih terhadap validitas koreksi tajwid yang dilakukan oleh sistem AI dibanding guru secara langsung? Dalam perspektif usul fikih ini sebenarnya AI checker itu sebagai koreksi. Atau AI itu karena AI itu memiliki nilai sebagai alat bantu teknis, tapi belum dapat menyamai validitas koreksi guru yang sebenarnya, karena AI tidak memiliki kemampuan itu, baik itu kebenaran, kefasihan, makhraj dan lain sebagainya. AI tidak bisa menjustis itu adalah benar itu tidak. Dan kemampuan mempertimbangkan berbagai aspek bacaan secara menyeluruh, karena hal itu AI sebaiknya dijadikan evaluasi awal saja atau yang disebut dengan preliminary assessment dalam bahasa kerennya kan. Sedangkan validasi atau keakuratan dari sebuah pembelajaran akhir tetap dilakukan oleh guru yang memiliki sanad keilmuan dan kompetensi dalam bidangnya tertentu, seperti guru tajwid, guru yang memahami bidang-bidang ilmu Al-Quran. Saya kira demikian. Ya, terima kasih. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam kajian Maqasid Syariah, bagaimana teknologi AI dan WhatsApp dapat mendukung penjagaan agama melalui pembelajaran Al-Quran? Jadi karena teknologi AI dan WhatsApp mendukung terhadap Maqasid Syariah ini, jadi kalau menurut saya sebetulnya sangat menjaga atau mendukung. Dalam hal ini di dalam kitab-kitab itu biasanya disebut dengan hifdzuddin, dengan memperluas kesempatan masyarakat mempelajari Al-Quran secara lebih mudah, efektif, dan berkelanjutan. Jadi teknologi AI tersebut membantu menjaga kualitas bacaan, meningkatkan intensitas latihan, serta memperluas akses pendidikan Al-Quran kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu maupun lokasi. Dengan demikian, teknologi
menjadi sarana untuk memperkuat pemeliharaan ajaran agama. Pada intinya dalam makosid syariah ini, selama tujuannya masih bisa kita mengambil manfaat, dan apalagi untuk menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan menjaga agama, jadi boleh Pak. Jadi menurut saya sesuatu yang bisa bermanfaat itu boleh digunakan selama tidak bertentangan dengan ajaran syariat. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana relevansi kaidah al-aslu fil aswayah al-ibadah terhadap inovasi digital seperti voice note, WhatsApp, dan AI dalam metode talaki modern? Jadi baik, sekali lagi saya perlu tegaskan di sini. Ini pertanyaan sudah saya jawab di sebelumnya, tapi tidak apa-apa kita beri penegasan di sini bahwa dalam kaidah itu sebetulnya ada suatu makosid al-aslu fi kulli syai' al-ibah yang menyatakan bahwa hukum asal segala bentuk muamalah dan sarana kehidupan adalah boleh sampai terdapat dalil yang melarangnya. Selama itu tidak bertentangan dalil Al-Quran, dalil hadis, ulama dan sebagainya, itu tetap boleh. Oleh karena itu penggunaan voice note, WhatsApp atau AI checker dalam pembelajaran Al-Quran atau dimanfaatkan untuk pembelajaran Al-Quran pada dasarnya ya diperbolehkan karena merupakan suatu media inovasi pembelajaran atau sarana pendidikan yang membawa manfaat, bukan membawa mafsadat, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Kebolehannya tetap disertai syariat, bahwa teknologi digunakan untuk mendukung bukan menggantikan. Dalam ini seperti yang sesuai judul Anda itu, bahwa dalam proses talaki Al-Quran yang menjadi inti pembelajaran Al-Quran itu boleh karena tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat yang ada. Maka pada prinsipnya menggunakan voice note WhatsApp atau AI checker ini boleh. Dan ditinjau dari segi ilmu usul fikihnya itu tidak bertentangan. Saya kira demikian. Oke, terima kasih. Baik, alhamdulillah pada kesempatan wawancara ini kami bisa menyimpulkan, jadi dalam perspektif usul fiqh atau dalil-dalil maqasid syariah, penggunaan voice note WhatsApp dan AI checker yaitu merupakan sebuah inovasi pendidikan yang pada dasarnya diperbolehkan karena memenuhi unsur kemaslahatan dan juga berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan syariat, mendukung prinsip kemudahan serta berkontribusi pada penjagaan agama. Namun penggunaannya harus tetap berada di bawah bimbingan guru agar kualitas talaki dan keontentikan pembelajaran Al-Quran tetap terjaga. Terima kasih Bapak atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami ajukan. Ya, mohon maaf kalau dari jawaban saya ada yang kurang tepat, kurang benar. Alhamdulillah. Manusia yang kekurangan ilmu juga. Ya, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin, amin. Alhamdulillah Pak, semuanya sudah sesuai apa yang sudah kami konsepkan tentang tugas dari usul fiqh ini. Jadi sekali lagi kami mohon maaf juga terima kasih. Kami mohon undur diri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, alhamdulillah pada kesempatan wawancara ini kami bisa menyimpulkan, jadi dalam perspektif usul fiqh atau dalil-dalil maqasid syariah, penggunaan voice note WhatsApp dan AI tracker yaitu merupakan sebuah inovasi pendidikan yang pada dasarnya diperbolehkan karena memenuhi unsur kemaslahatan dan juga berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan syariat, mendukung prinsip kemudahan serta berkontribusi pada penjagaan agama. Namun penggunaannya harus tetap berada di bawah bimbingan guru agar kualitas talaki dan keontentikan pembelajaran Al-Quran tetap terjaga. Terima kasih Bapak atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami ajukan. Ya, mohon maaf kalau dari jawaban saya ada yang kurang tepat, kurang benar. Alhamdulillah. Manusia yang kekurangan ilmu juga. Ya, Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin, amin. Alhamdulillah Pak, semuanya sudah sesuai apa yang sudah kami konsepkan tentang tugas dari usul fiqh ini. Jadi sekali lagi kami mohon maaf juga terima kasih. Kami mohon undur diri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're